Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik, semoga sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di kelas Desain Kapstra, bareng aku di sini Lail sebagai perwakilan dari Kementerian Media dan Informasi. Di sini bakalan memandu kalian untuk belajar desain. Yeay! Nah, hari ini kita bakalan belajar dari awal gimana caranya desain atau gimana caranya edit-edit dengan software Adobe Photoshop CS6 Portable. Nah, sebelum mulai, kita kenalan dulu nih sama Photoshop. Photoshop itu apa sih? Photoshop itu adalah software desain grafis yang berbasis gambar bitmap. Gambar bitmap itu apa? Gambar bitmap atau sering juga disebut dengan gambar raster, itu adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik yang biasa kita sebut dengan pixel, yang dia itu berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri juga. Kalau misalkan teman-teman tahu dan pernah pakai Corel, itu juga software desain grafis, tapi dia itu berbasis gambar vektor. Nah, gambar vektor itu apa? Gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva. Nah, kumpulan garis kurva ini nanti akan membentuk sebuah objek. Simpelnya seperti ini teman-teman, bedanya gambar bitmap dan gambar vektor. Nah, seperti ini bedanya. Jadi kalau misalkan bitmap, dia itu terdiri dari titik-titik seperti ini, pixel-pixel seperti ini. Jadi kalau dia di zoom, dia akan terlihat titik-titiknya atau kotak-kotaknya. Jadi kalau misalkan dia di zoom, dia bakalan terlihat lebih pecah. Sementara kalau gambar vektor, dia halus seperti ini dan di zoom dia nggak bakalan pecah. Seperti itu. Nah, kalau Photoshop sendiri itu berbasis gambar bitmap. Seperti ini. Gambar bitmap itu contohnya uh, kayak foto seperti itu. Kalau misalkan vektor itu misalkan seperti animasi yang dia hanya terdiri dari satu warna kayak gitu. Oke, selanjutnya kita kan mau ngedit pakai Photoshop nih. Kita buka dulu Photoshopnya. Nah, ini dia tampilan awal dari Adobe Photoshop CS6 Portable seperti ini. Pertama-tama kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya. Yang pertama, di atas sini ada yang namanya menu bar. Menu bar itu terdiri dari file, edit, image, layer, type, select, filter, view, window, dan help. Terus kalau misalkan teman-teman geser ke sebelah kiri, di sini ada berbagai macam icon yang mana ini kumpulannya dinamakan toolbox. Toolbox itu adalah tools-tools atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk bekerja atau mengedit. Tuh. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lihat ke atas ini di bawah menu bar, ini namanya tool option. Jadi tool option itu berfungsi untuk pengaturan dari setiap tools yang ada di sini. Jadi, dia itu aktifnya akan mengikuti tools yang sedang diklik di sini. Misalkan di sini sedang aku klik icon yang ini. Nah, tool optionnya akan seperti ini. Kalau misalkan aku berubah tool, dia akan berubah juga. Seperti itu. Lanjut, kita ke sini. Di tengah sini ada yang namanya lembar kerja. Ini nanti teman-teman bisa melihat hasil desainnya teman-teman di sini. Ini pokoknya area kerjanya teman-teman seperti itu. Nah, Photoshop sendiri itu bisa mulai edit dari kanvas ataupun dari foto. Gimana cara bukanya? Yang pertama, kanvas. Kalau kanvas bukanya kita ke menu bar, lalu file, terus new atau Ctrl N di keyboard. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk nama, teman-teman boleh isi bebas atau nggak diganti juga nggak apa-apa. Untuk kali ini kita ganti, coba misalkan kelas desain 1, seperti itu. Terus untuk preset, di sini berisi ukuran-ukuran dari kanvas. Misalkan dia ada default Photoshop size, ada US paper, ada international paper, foto, web, mobile device, film, video, sama custom. Terus kalau misalkan teman-teman mau
membuat ukuran sendiri, biarkan aja dia custom. Terus teman-teman nanti ubah sendiri di sini ukurannya sama satuan ukurannya. Di sini ada macam-macam, tapi biasanya yang paling umum digunakan itu pixel sama inci. Untuk sekarang aku mau pakai inci. Di sini aku isi 9 dan 9 karena aku mau bikin kanvasnya itu berbentuk persegi. Kalau misalkan lebarnya nanti lebih besar dan height-nya lebih kecil, nanti bakalan berbentuk persegi panjang yang horizontal dan sebaliknya seperti itu. Lalu untuk resolution 72 pixel per inci, color mode-nya RGB color 8 bit. Sementara untuk background contents-nya di sini ada 3 teman-teman. Ada white background color sama transparent. Kalau white itu nanti dia kanvasnya akan berwarna putih, jadi putih polos gitu. Kalau misalkan dia background color ini warna kanvasnya akan mengikuti palet warna yang ada di sebelah kiri teman-teman, atau di sebelah kanan atas teman-teman. Tapi untuk catatan, kotak yang atas ini namanya foreground, lalu yang di bawah ini namanya background. Nah, kalau misalkan dia background contents-nya background color, maka warna kanvasnya akan mengikuti warna dari si background di palet warnanya teman-teman. Kalau di sini warnanya abu-abu, nanti makanya dia kanvasnya akan berwarna abu-abu. Seperti itu. Kalau untuk transparent, itu nanti dia kanvasnya akan kosongan, nggak ada background-nya. Seperti itu. Untuk sekarang, aku mau pakai background color. Ini abaikan aja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, dia akan muncul kanvas. Ini nanti bisa langsung kita edit, atau juga teman-teman bisa buka foto atau buka file lain dari file explorer-nya teman-teman. Caranya adalah ke menu bar, file, lalu open, atau Ctrl O di keyboard teman-teman. Silakan teman-teman cari foto atau file-file yang akan teman-teman import ke Photoshop-nya teman-teman. Di sini aku punya foto kucing. Aku klik, lalu aku klik open. Nah, dia akan muncul foto yang baru saja kita import. Seperti itu. Ini kita drag aja ke sini biar gampang. Sebenarnya kalau di Photoshop itu teman-teman bisa langsung edit di kanvas di sini, atau bisa langsung juga ngedit di foto atau file yang sudah teman-teman import. Bebas. Atau bisa juga teman-teman mindahkan si foto ini ke lembar kerja atau ke kanvasnya teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita drag aja foto ini, kita klik, lalu kita drag seperti biasa drag. Nah, sampai di kanvas di lembar kerjanya kita nanti muncul garis putih di pinggir-pinggir seperti ini, lalu kita lepas kursornya. Nah, dia akan otomatis berpindah dari kanvas satu ke kanvas yang lain, seperti itu. Nah, setelah dipindah, aku merasa ini gambarnya terlalu besar. Mau aku kecilkan. Gimana tuh membesar kecilkan gambar? Caranya adalah tekan Ctrl T di keyboard teman-teman. Nah, setelah teman-teman Ctrl T, nanti di sini ada garis seperti ini. Terus bebas teman-teman mau ngatur ukurannya seperti apa, misalkan kita seperti ini. Bebas. Nah, tapi teman-teman lihat nggak di sini gambarnya tidak proporsional, gepeng. Gimana caranya biar nggak gepeng? Caranya ada dua. Yang pertama, teman-teman lihat ke tool option di atas ini. Di sini ada icon maintain aspect ratio. Di sini teman-teman klik, maka dia akan otomatis proporsional. Akan kotak sempurna. Ukurannya akan sempurna seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman mager mau ke atas,
marker nih, misalkan baru besar kecilkan gambar, sambil besar kecilkan gambar seperti ini, teman-teman bisa tekan shift di keyboard, maka dia akan otomatis proporsional gambarnya. Nah, sambil ditahan, sambil digerak-gerakan, sambil shiftnya ditahan. Kalau sudah, misalkan segini, kita lepas. Nah, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa merotate gambar ini. Caranya adalah tinggal geser kursornya sampai membentuk kurva seperti ini. Tinggal kita klik, lalu kita geser-geser. Nah, dia akan miring ke sana, mau miring ke sini, terserah teman-teman. Tapi untuk kali ini aku mau gambarnya lurus saja. Kita ubah ke lurus. Caranya adalah di sini. Di sini ada minus 5,39. Di sini rotate, kita ganti menjadi 0. Kalau dia 0, maka dia akan lurus kembali. Seperti itu. Kita enter. Kalau sudah puas dengan pengaturan ukurannya, kita klik centang. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan teman-teman mau meletakkan gambarnya ini persis di tengah gimana? Kan ini kan nggak mesti kan di tengahnya mana gitu kan. Nah, di Photoshop ada garis bantunya. Kita ke menu bar view, habis itu show, habis itu grid, atau kontrol petik atas, petik 1. Kita klik grid. Nah, maka dia akan muncul garis bantu seperti ini. Ini gunanya untuk membantu teman-teman menyesuaikan letak. Nah, ini pas di tengah kalau yang ini. Seperti itu. Kita hilangkan lagi shortcutnya kontrol petik 1. Nah, ini sudah pas di tengah dan ukurannya sudah pas. Lalu selanjutnya, kan tadi kita udah kenalan sama menu bar, sama toolbox, sama tool option. Nah, selanjutnya kita ke bagian kanan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yang paling atas ini namanya palette color atau palet warna. Di sini palet warna ini sama dengan yang di sini. Di kiri bawah sama dengan yang di kanan atas. Sama aja, nggak ada bedanya kok. Ini fungsinya untuk ngatur foreground dan background. Jadi bisa teman-teman drag seperti ini, atau bisa teman-teman ubah seperti ini, misalkan. Atau bisa juga teman-teman klik foreground atau backgroundnya, set foreground color atau set background color, tinggal kita klik aja kotaknya, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman bebas mau milih warna yang seperti apa, misalkan aku mau warna kayak gini. Kita klik OK, nah dia akan berubah seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian bawahnya di sini ada adjustment. Adjustment ini berisi icon-icon yang berfungsi untuk mengatur efek pada gambar. Jadi misalkan dia di sini ada brightness contrast, ada levels, ada curves, ada exposure, ada vibrance, ada color lookup, ada channel mixer, ada photo filter, black and white, color balance, hue saturation, invert, posterize, threshold, selective color, sama gradient map. Nah, tapi di sini aku nggak akan membahas ataupun menggunakan ini secara spesifik karena aku mau ngajari teman-teman yang basic-basic dulu. Jadi kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada namanya palette layer. Palette layer ini berisi layer-layer ataupun fitur-fitur untuk memanipulasi layer. Jadi kalau di Photoshop itu mainnya layer, teman-teman. Jadi di sini kita sudah punya layer background sama layer 1 alias layer foto si kucing ini. Nah, teman-teman juga bisa ganti nama layernya. Kita klik aja tulisannya, layer 1 kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Misalkan kita ganti menjadi kucing. Kita enter. Nah, teman-teman nggak mau ganti namanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma mengganti nama itu fungsinya untuk memudahkan. Kenapa? Karena bayangin kalau misalkan di sini ada banyak layer dan nama layernya itu hanya layer 1, 2, 3 dan sebagainya, bingung nggak?
pasti bingung. Nah, tujuannya mengganti nama itu biar teman-teman memudahkan untuk mengedit seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada icon mata, di sini fungsinya untuk mengatur visibilitas dari si layer tersebut. Jadi kalau misalkan kita klik, maka dia akan menghilang dari lembar kerja. Tapi bukan berarti dia terhapus, cuma dia tidak nampak aja di lembar kerja. Kalau misalkan kita kembalikan icon matanya, kita klik lagi, dia akan kembali nampak di lembar kerja. Seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat di bawah sini, di sini ada macam-macam icon. Di sini fungsinya untuk memanipulasi layer juga. Ada add a layer style, ada add layer mask, ada create new fill or adjustment layer, ada create a new group, ada create a new layer, sama ada delete layer. Nah, misalkan teman-teman mau bikin layer baru, kita tinggal klik aja di sini, create a new layer. Kita klik. Nah, maka dia akan muncul layer baru. Layer ini layer kosongan alias nggak ada apa-apanya. Terus teman-teman misalkan mau duplikat si layer foto kucing ini. Duplikat itu kayak istilah umumnya kayak copy paste gitu. Misalkan kita mau duplikat, ada dua cara. Yang pertama cara manual. Kalau cara manualnya kita klik kanan. Di layer yang mau kita duplikat, kita klik kanan. Duplicate layer. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita oke aja. Nah, maka dia akan muncul duplikat. Lihat teman-teman. Nah, sudah terduplikat layernya. Dengan nama yang sama dengan layer yang kita duplikat tadi. Dengan tambahan copy di belakangnya. Terus, tadi kan cara manual. Kalau misalkan shortcutnya gimana? Shortcutnya adalah teman-teman tekan Ctrl J gitu, di keyboard teman-teman. Nah, dia juga akan terduplikat. Cuma caranya lebih simple aja. Lalu teman-teman misalkan mau bikin grup layer. Grup layer itu fungsinya untuk memudahkan apa ya, memindah-mindahkan layer gitu. Misalkan kita mau menggerakkan ini, kita klik. Misalkan kita mau menggerakkan 3 layer ini sekaligus, kita bisa kita grup untuk memudahkan memindahkan layer dengan cara kita tekan Ctrl di keyboard teman-teman, tekan Ctrl, terus pilih layer mana yang mau di grup. Misalkan 3 layer ini, terus kita drag layer-layer ini ke icon di sebelah sini, create a new group. Kita lepas kursornya. Nah, dia akan menjadi satu grup. Di sini kalau teman-teman klik panah kecil di sini, nah dia akan berisi memperlihatkan layer-layer yang sudah kita pilih tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman gerakan si grupnya ini, dia akan bergerak sekaligus. Seperti itu. Atau juga bisa teman-teman pakai shortcut grup, pakai shortcut. Caranya adalah sama, Ctrl, terus kita tekan layer mana yang mau kita grup, terus tekan Ctrl G di keyboard teman-teman. Nah, itu shortcutnya untuk grup layer. Sama, dia akan membentuk grup juga. Lalu misalkan teman-teman mau mengubah urutan layer ini, misalkan layer yang ketutupan ini mau kita pindahkan ke depan. Caranya adalah tinggal kita drag aja layer mana. Nah, misalkan layer yang kucing kopi 2 ini mau kita letakkan paling depan. Tinggal kita drag aja, drag sampai muncul garis tipis di sini di atas layer si yang kucing yang paling depan. Kita lepas kursornya. Nah, maka dia akan otomatis urutannya berubah. Seperti itu. Bebas teman-teman mau atur letak urutannya, urutan layernya seperti apa, terserah teman-teman. Lalu kalau misalkan teman-teman mau menghapus layer atau menghapus grup, gampang. Bisa teman-teman pilih dulu
layer atau grup mana yang mau dihapus. Kita misalkan mau menghapus ini, layer 1, kita klik dulu layernya. Terus kita klik di sini, delete layer. Nah, kita yes. Dia akan terhapus. Atau simple aja, misalkan teman-teman mau menghapus, tinggal tekan aja delete di keyboardnya teman-teman. Misalnya kita mau menghapus grup ini, kita delete, kita tekan delete di keyboard. Nah, maka dia akan terhapus. Loh, tapi tadi foto kucingnya terhapus. Gimana cara undo-nya? Caranya, kita ke edit, menu bar edit, lalu di sini ada undo sama step backward. Bedanya apa undo sama step backward? Kalau undo itu kita hanya mengembalikan step satu kali. Jadi cuma bisa satu kali aja undo-nya. Kalau step backward, dia itu bisa berkali-kali. Kalau nggak salah, seingat aku itu sekitar 23 kali kalau nggak salah. Kita undo atau kita step backward, terserah yang mana. Nah, dia akan kembali layarnya. Atau kalau mau lebih singkat, teman-teman bisa nyontek shortcutnya di sini, Alt Ctrl Z atau Ctrl Z, biar lebih simpel aja gitu. Nah, kita mau menghapus layer 2 ini kecuali yang paling bawah. Kita tinggal tekan delete. Kita pilih dulu layer yang mana mau di delete. Kita grupnya juga mau di delete. Oh, sebelumnya ini kita keluarkan dulu. Kita ubah urutannya, kita drag aja ke paling atas. Lalu grupnya kita pilih, terus kita delete. Nah, dia akan terhapus. Seperti itu. Nah, tadi kan kita memanipulasi layer lewat icon-icon di bawah sini. Tapi ada juga pilihan manipulasi layer yang lebih lebih spesifik dengan cara kita klik 2 kali di layer mana yang mau kita edit. Kita klik 2 kali. Nah, maka dia akan muncul yang namanya layer style. Layer style ini berfungsi untuk memanipulasi layer juga, cuma dia lebih banyak pilihannya, kayak misalkan bevel emboss, terus stroke atau garis tepi, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, afterglow, sama drop shadow. Seperti itu. Teman-teman bebas mau yang mana, ini bisa pilih lebih dari satu, misalkan ini sama ini, atau bisa teman-teman pilih semuanya, cuma nggak apa-apa, bebas. Tapi untuk kali ini aku mau nyoba bikin bayangan di belakang objek, di belakang foto si kucing ini. Aku pilih drop shadow, kita centang, terus kita klik drop shadow-nya. Nah, maka dia di sini akan muncul pengaturannya. Ada macam-macam, ada blend mode, ada opacity, angle, distance, spread, dan size. Teman-teman bisa atur sesuka teman-teman. Kotak atik aja nggak apa-apa. Misalkan aku mau size-nya segini, terus opacity-nya segini, terus arah bayangannya itu segini misalkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti dia di bawah sini akan muncul layer style apa yang sudah kita pilih tadi. Tadi kan kita pilih drop shadow. Nah, maka di sini dia akan muncul drop shadow. Kalau teman-teman hilangkan matanya, icon mata di sini kita klik, maka dia bayangannya akan hilang. Gitu, sama kayak yang tadi. Terus kalau teman-teman lihat di atas, di sini ada berbagai macam icon juga, fungsinya untuk memanipulasi layer juga. Yang pertama, di sini ada kotak tulisan normal. Kalau misalnya kita klik, di sini ada banyak. Ini namanya blending option, teman-teman. Misalkan kita pilih screen, nanti gambarnya akan seperti ini. Misalkan kita pilih soft light, nanti gambarnya akan seperti itu. Bebas teman-teman mau berkreasi sekreatif apapun. Untuk sekarang kita normalkan aja. Terus kita pindah ke sini. Di sini ada opacity sama ada fill. Opacity dan fill ini fungsinya untuk mengatur ketebalan dari layer. Bedanya apa opacity dan fill ini? Opacity dan fill ini sebenarnya mirip-mirip, cuma bedanya apa? Bedanya kalau opacity ini dia mengatur ketebalan layer secara keseluruhan. Jadi misalkan kalau 100 kan kelihatan semua. Kalau kita nolkan semua, kita akan lihat di sini
hilang, semuanya hilang. Misalkan kita 100-kan lagi. Terus kalau misalkan kita fill, itu dia kalau misalkan kita nolkan, yang hilang hanya layernya saja, tidak termasuk pengaturan dari layer stylenya. Bisa teman-teman lihat di sini bayangannya masih ada, drop shadow-nya masih ada. Nah, itu bedanya. Kalau opacity itu dia menurunkan ketebalan layer secara keseluruhan. Kalau fill itu dia hanya mengatur ketebalan layernya saja, tidak termasuk layer stylenya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian edit-edit nih. Kita sudah mau mulai mengedit. Kita ke toolbox. Di sini kita bakalan kenalan sama berbagai macam tools yang ada di sini. Tapi aku nggak bakalan menjelaskan semuanya karena itu memakan waktu juga dan cukup ribet juga kalau misalkan aku jelaskan semuanya. Jadi di sini aku mau memperkenalkan yang basic-basic aja. Yang pertama, di sini yang paling atas ada namanya Move Tool. Move Tool ini fungsinya apa? Move Tool ini fungsinya untuk menggerakkan atau memindahkan objek. Jadi kalau misalkan kita klik ini, kita bebas mau memindahkan objek ke sana kemari, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman lagi misalkan aktif di tools yang ini misalkan, tapi teman-teman mau memindahkan si objek, caranya gimana? Caranya harus berpindah dulu ke Move Tool. Jadi pokoknya kalau mau memindah-mindahkan objek, pindah dulu ke Move Tool. Seperti itu. Shortcutnya adalah V di keyboard teman-teman. Misalkan kita lagi pakai tools ini, terus kita tekan V di keyboard, nah maka dia akan langsung berubah menjadi Move Tool. Bisa teman-teman pindah-pindahkan objeknya, seperti itu. Lalu tools yang kedua, di bawah sini, ada Mark Queue Tools. Kalau teman-teman klik kanan di setiap icon, nanti akan muncul lebih banyak pilihan toolsnya. Klik kanan. Nah, di sini ada rectangular mark queue tool, elliptical, single row, sama single column. Fungsinya apa mark queue tool ini? Fungsinya adalah untuk menyeleksi objek sesuai bentuk. Jadi misalkan ini kalau ini rectangular, dia nanti menseleksinya akan berbentuk kotak. Kalau elliptical nanti akan berbentuk bundar. Kalau single row nanti akan berbentuk garis horizontal. Kalau single column nanti akan berbentuk garis secara vertikal. Seperti itu. Untuk sekarang aku mau nyoba yang rectangular dulu. Kita klik. Nah, caranya adalah teman-teman perhatikan dulu layer mana yang mau kita seleksi. Di sini mau aku seleksi yang foto kucingnya, maka layer foto kucingnya aktif di sini. Tinggal kita drag aja kursornya sampai membentuk garis putus-putus seperti ini. Nah, tapi di sini aku mau ukuran seleksinya itu persegi sempurna. Gimana caranya? Caranya adalah, ingat kalau misalkan kita mau gambarnya proporsional, ukuran gambarnya proporsional, kita tekan Shift di keyboard. Nah, maka dia akan berbentuk persegi sempurna seperti ini. Sudah kita lepaskan kursornya. Nah, maka dia akan otomatis membentuk seleksi. Ini bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan aku mau di sini. Nah, jadi ini yang terseleksi adalah area yang di dalam garis putus-putus. Jadi yang di dalam sini. Kalau misalkan kita tekan delete, dia akan terhapus yang di dalam. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau menghilangkan yang di luar sini? Caranya pakai invert selection. Atau teman-teman bisa tekan Shift Ctrl I di keyboard teman-teman. Nah, dia akan terseleksi yang di luar. Jadi yang di dalam ini nggak terseleksi, yang terseleksi adalah yang di luar. Seperti itu. Kita tekan delete misalkan. Nah, dia akan terhapus yang di luar. Seperti itu. Kalau misalkan udah gimana? Kalau misalkan udah, ini kita ilangin garis yang putus-putus ini dengan cara Ctrl D. Dia menghilangkan garis seleksi. Nah, seperti itu. Nanti hilang garisnya. Terus kita ubah objeknya ini jadi ke tengah. Kita pindah dulu ke Move Tool, jangan lupa. Nah, sudah di tengah seperti ini, teman-teman.
Begitu, intinya marquee tool itu menyeleksi sesuai objek. Lalu tools yang ketiga, di sini kalau kita klik kanan, di sini ada lasso tool. Lasso tool ini fungsinya apa? Kalau lasso tool yang ini, fungsinya adalah untuk menyeleksi secara bebas. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita gerak aja kursornya, nanti dia akan otomatis, kita gerak sambil kita tahan, dia akan otomatis membentuk garis seleksi. Misalkan kita mau seperti ini, nah dia akan otomatis membentuk garis seleksi secara bebas. Kalau misalkan yang poligonal lasso tool, itu dia lasso tool juga, cuma dia berbentuk garis lurus, jadi seperti ini. Nah, dia garis lurus seperti ini. Teman-teman klik, 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 klik. Terus jangan lupa disambungkan ke titik awal sampai dia membentuk ada icon bundar kecil di pojok kursor. Kita klik. Nah, dia akan membentuk seleksi juga. Cuma bedanya dia berbentuk garis lurus. Kalau misalkan yang magnetic lasso tool, itu dia menyeleksi sesuai objek. Jadi kayak magnet gitu loh. Kita misalkan kita klik di sembarang area, kita klik terus kita lepaskan kursor ya, kita gerakan aja mouse kita. Terus gerakan aja ini nggak aku klik, dia akan otomatis mengikuti ke arah mana kursor ini mengarah dari seleksinya. Seperti ini. Terus kita sambungkan, kita klik. Nah, dia akan otomatis membentuk garis seleksi secara magnetis gitu. Lalu tools yang selanjutnya di bawah sini teman-teman klik kanan, di sini ada quick selection tool sama magic wand tool. Kalau quick selection tool itu apa? Quick selection tools ini di sini fungsinya untuk menyeleksi objek secara cepat. Jadi misalkan aku mau menyeleksi kacamata bagian bundernya ini, tinggal teman-teman klik aja. Nah, dia akan otomatis menyeleksi secara cepat, mengikuti bentuk yang kita mau gitu. Teman-teman juga bisa atur ininya, brush selectionnya, bisa atur di sini di bagian tools option. Di sini bisa kita atur size ininya, terus hardness-nya atau ketajamannya, spacing-nya, dan macam-macam seperti itu. Lalu kalau magic wand tool itu fungsinya adalah untuk menyeleksi, tapi dia menyeleksi sesuai warna. Jadi misalkan di sini aku mau menyeleksi warna merahnya ini aja, kita klik warna merahnya. Nah, maka dia akan otomatis menyeleksi di bagian warna merahnya aja. Di sini warna merah, misalkan aku mau klik, nah di sini dia akan langsung menyeleksi otomatis yang warna merah aja, warna putihnya nggak kena, ataupun warna abu-abunya juga nggak kena, seperti itu. Selanjutnya, di bawah sini ada crop tools. Fungsinya adalah untuk nge-crop, untuk memotong gambar. Ketika kita aktifkan ini, maka di pinggir-pinggir sini akan muncul garis tepi seperti ini, tinggal kita geser-geser aja, kayak kita besar kecilkan gambar seperti ini, misalkan segini. Kalau sudah, kita centang, nah dia akan otomatis tercrop atau terpotong seperti itu. Lalu tool selanjutnya di bawah sini ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini apa? Eyedropper tool ini fungsinya adalah untuk mengambil sampel warna untuk palet warnanya teman-teman. Jadi misalkan di sini tinggal kita klik aja warna mana yang mau kita ambil sampelnya, kita klik. Nah, dia foreground ya, akan otomatis terganti mengikuti warna apa yang kita ambil barusan. Misalkan sini aku mau ambil warna merah, warna merah seperti ini, kita lepaskan. Nah, dia akan otomatis berubah warna foreground-nya seperti itu. Lalu tools yang selanjutnya di sini
ada brush tool. Brush tool ini fungsinya adalah untuk mewarnai objek sesuai dengan bentuk yang bervariasi. Jadi misalkan di sini aku mau buat polka dot. Kita bikin layer baru dulu biar lebih aman. Kita klik aja misalkan di sini, klik bikin polka dot kan. Sini, di sini, di sini, di sini misalkan seperti itu. Teman-teman juga bisa atur variasi brushnya. Tinggal lihat di tool option di sini, ada macam-macam di sini. Bisa ngatur size-nya, sama pilihan brushnya, hardness-nya, atau ketajamannya, terus mode-nya, opacity-nya, flow-nya, seperti itu. Atau juga bisa teman-teman tinggal klik kanan dalam tool, masih di brush tool, kita klik kanan. Nah, di sini juga sama pengaturannya, cuma lebih ringkas aja. Seperti itu. Nah, tools yang selanjutnya adalah eraser tool. Eraser tool ini fungsinya adalah untuk menghapus, ya eraser. Misalkan kita mau menghapus, ini misalkan. Nah, dia akan terhapus. Teman-teman juga bisa ngatur penghapusnya, sama caranya kayak brush. Bisa lewat tool option atau bisa klik kanan. Nah, di sini bisa ngatur besar kecil penghapusnya, ketajaman penghapusnya, sama bentuk penghapusnya, seperti itu. Lalu tools yang selanjutnya di sini ada, kita klik kanan, di sini ada gradient tool sama paint bucket tool. Kalau misalkan gradient itu fungsinya adalah untuk memberi atau membuat gradient atau gradasi warna. Kita klik, kita bikin layer baru dulu misalkan. Nah, teman-teman bisa atur gradasi warnanya sesuai yang teman-teman mau lewat atas sini. Warnanya bisa teman-teman atur, di sini ada pilihan warnanya. Atau kalau teman-teman mau milih warnanya yang bebas, tinggal kita klik aja ini, warnanya di sini kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman ganti warnanya, misalkan kita klik di sini, warnanya ganti jadi ini misalkan. Terus kita oke, terus yang di ujung sini kita ganti menjadi ini misalkan. Ini bisa teman-teman ubah, geser-geser juga. Itu ngatur komposisi gradasinya nanti. Bisa teman-teman geser gitu. Kalau sudah kita oke. Terus teman-teman juga bisa ngatur bentuk gradasinya. Di sini ada linear, ada radial, ada angle, ada reflected, ada diamond, terus mode-nya bisa diatur juga, sama opacity juga bisa diatur. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita tahan kursornya sambil kita gerakan seperti ini. Bebas teman-teman mau mengatur sepanjang apa garis gradiennya, kita lepaskan, nah dia akan otomatis membentuk gradien seperti itu. Tapi nggak terbatas harus lurus, bisa ke arah sana, bisa ke arah sana, sekreatif teman-teman. Oh iya, maaf teman-teman, ada tools yang kelewatan. Ini tools yang cukup penting juga. Di sini ada patch tool. Patch tool itu fungsinya adalah untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Jadi contohnya misalkan kalau teman-teman lihat di sini di bagian kacamata kucingnya, di sini ada objek putih. Nah, di sini mau aku ganti jadi warnanya hitam polos gitu. Mau aku hilangkan si putih-putihnya ini. Caranya adalah kita pindah dulu ke layer foto si kucing. Terus kita drag aja kursornya sambil ditahan. Kita lepaskan. Nah, dia akan membentuk garis seleksi. Nah, garis seleksinya ini tinggal kita pindah sesuai dengan bagian mana yang mau diganti. Misalkan aku mau warnanya hitam sempurna. Di sini hitam sempurna, jadi aku lepasin di sini. Objek putihnya tadi akan hilang, digantikan sama si hitam sempurna yang ada di sini. Tuh, kita Ctrl J, kita hilangin garis seleksinya. Seperti itu, teman-teman. Lalu tools yang selanjutnya, di sini tadi ada
gradient tool kan, sama ada paint bucket tool. Paint bucket tool ini fungsinya apa? Paint bucket tool ini fungsinya adalah untuk memberi warna pada objek. Jadi misalkan kita klik, terus misalkan aku mau mewarnai kacamata si kucing ini jadi warna marun kayak gini. Kita klik aja. Set, set. Nah, dia akan otomatis memberi warna pada objek yang kita pilih. Lalu tools yang selanjutnya di sini ada pen tool. Pen tool itu fungsinya apa? Pen tool itu fungsinya untuk membuat seleksi berupa titik-titik yang nantinya akan atau bisa juga membentuk objek seperti itu. Jadi gini caranya. Misalkan kita mau memotong kepala si kucing ini misalkan. Kita klik. Nah, ketika kita klik ini, dia akan membentuk titik-titik, teman-teman. Titik-titik seperti ini. Bisa teman-teman lengkuk-lengkukan juga titik-titiknya, tinggal ditahan aja. Nanti dia akan membentuk lengkuk seperti ini. Ini sambil kursornya aku tahan, terus aku gerak-gerakan, lepas, kayak gini. Seperti itu. Kita sambungkan ke titik semula. Kalau kayak gini, tapi ini belum membentuk seleksi, teman-teman. Cara bikin seleksinya gimana? Kita klik kanan, terus make selection. Nah, di sini ada feather radius. Feather radius ini semakin kecil dia, ya ini paling kecil adalah 0, maka semakin tajam pula pinggir seleksinya. Jadi misalkan kalau ini misalkan 10, kita oke, coba kita gerakan, coba misalkan, nah dia akan kabur seperti ini teman-teman. Kalau 0 ya berarti dia makin tajam, seperti itu. Atau teman-teman ngerasa ribet kalau misalkan harus klik kanan terus make selection terus bla 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 gitu tadi, bisa juga simple, lebih ringkas caranya, tinggal tekan Ctrl Enter, maka dia akan otomatis membentuk seleksi. Nah, selain pen tool ini, selain untuk membuat seleksi, bisa juga dia untuk membentuk suatu objek. Kayak misalkan kita bikin layer baru dulu. Caranya adalah teman-teman lihat tool option di atas ini. Di sini ada path, kita klik. Di sini ada shape sama ada pixel. Kalau kita membentuk objek, kita pilih yang shape. Jadi, nah di sini nanti ada pengaturannya teman-teman, baik dari warnanya, dari garis tepinya, ketebalan garis tepinya, mau garis lurus atau garis putus-putus, panjangnya, terus ketebalan garisnya, dan sebagainya. Misalkan teman-teman kita klik-klik aja, kayak bentuk. Nah, dia akan otomatis membentuk objek seperti ini. Kita Ctrl Enter biar cepat. Ini bisa kita langsung pindah-pindahkan seperti itu. Jadi pen tool itu selain bisa jadi alat untuk seleksi, bisa juga untuk membuat objek. Nah, tool selanjutnya di bawah pen tool di sini ada text tool, horizontal type tool. Kita klik, di sini fungsinya untuk membuat teks. Tinggal kita klik sembarang aja. Misalkan di sini, kita mau bikin misalkan kelas. Nah, teman-teman bisa atur tulisannya, teksnya ini bebas. Lewat atas sini bisa. Kita blok dulu. Terus misalkan teman-teman mau ganti warnanya, jadi atau misalkan aku mau ganti warnanya sesuai dengan warna yang ada di sini. Ini kalau kita gerakan kursornya ke sini, dia otomatis akan berupa eyedropper tool, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman klik aja warna yang mau diambil sampelnya, misalkan aku mau warna ini. Nah, seperti itu. Nanti dia akan otomatis warnanya sesuai dengan apa yang kita ambil sampelnya di sini. Sudah kita oke. Terus teman-teman juga bisa ganti fontnya di sini, terus ukurannya atau align-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari fitur kustomisasi teks yang kayak misalkan bold, italic, kayak gitu-gitu, kita ke icon ini teman-teman, toggle the character and paragraph panels. Kita klik, jangan lupa di blok dulu, kita klik. Nah, di sini akan muncul pengaturan teks yang lebih spesifik. Kayak misalkan di sini ada juga
font, terus ukuran font, terus habis itu jarak antar baris, terus jarak antar huruf, dan sebagainya. Di sini ada bold, italic, dan macam-macam. Nah, di sini misalkan mau aku perlebar jarak antar hurufnya. Di sini bisa teman-teman atur mulai dari min 100 sampai 200, misalkan kita 200. Tapi mau aku perlebar nih, dan sedangkan kalau misalkan di sini kan maksimalnya 200. Gimana kalau aku misalnya mau 450 atau lebih? Caranya ada dua, teman-teman. Bisa kita klik di sini sampai membentuk, kursornya membentuk seperti ini. Tinggal kita klik, terus kita geser kanan atau geser kiri. Kalau geser kanan dia makin besar atau makin lebar, terus geser ke kiri dia makin rapat, seperti itu. Atau misalkan teman-teman pakai mouse, bisa juga teman-teman klik 2 kali di sini sampai di blok, terus teman-teman scroll di mouse teman-teman ke atas, ini dia makin nambah jumlahnya, kalau ke bawah dia ngurang, seperti itu. Itu berlaku ke semua icon yang ada di sini. Jadi misalkan di sini bisa aku geser ke sana, seperti itu. Atau bisa juga aku scroll pakai mouse ke atas, ke bawah, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman klik centang. Nah, ini kita tutupnya dengan pakai icon yang ini, panah 2 kali. Nah, teksnya aku mau tambahin lagi. Kita klik aja di Semarang, terus kita bikin lagi teksnya. Desain, misalkan seperti itu. Nah, pengaturan si teks baru ini nanti akan mengikuti teks yang sudah kita buat sebelumnya. Ini sama pengaturannya, sama yang ini, seperti itu. Kalau teman-teman mau ubah, ya tinggal diubah aja caranya kayak yang tadi lewat tool option atau lewat ini icon toggle di character and paragraph panels, seperti itu. Kalau sudah, kita centang. Nah, kalau sudah, kita pindah ke tool selanjutnya. Di bawah sini, kalau kita klik kanan, ada yang namanya macam-macam shape tool. Shape tool itu apa? Shape tool itu fungsinya adalah untuk membuat objek berbentuk shape. Jadi kalau misalkan dia rectangle tool, dia akan membentuk objek berupa kotak. Terus kalau rounded ya kotak agak bulat. Terus ellipse ya bundar. Polygon ya polygon, line garis, custom. Custom itu nanti macam-macam seperti ini, teman-teman. Shape-nya bisa teman-teman pilih di sini. Nah, di sini aku mau bikin garis. Aku mau pakai line tool. Bikin garis, jangan lupa bikin layer baru dulu. Supaya aman. Tinggal kita drag aja sampai membentuk garis lurus. Nah, biar garis lurusnya kayak apa? Ingat, tadi cara biar ukuran dari suatu objek itu tetap proporsional apa? Tekan shift. Itu bisa membuat objek tetap proporsional ukurannya dan bisa membuat garis tetap lurus. Jadi kita sambil ditahan shift-nya, nah maka dia akan otomatis lurus. Seperti itu. Misalkan aku mau segini. Nah, terus warnanya mau aku sesuaikan misalkan warna ini. Atau teman-teman juga bisa pilih warnanya lewat sini. Ini sama juga kayak yang tadi, kalau misalkan kita geser kursornya, dia akan otomatis membentuk eyedropper tool. Eyedropper tool. Jadi misalkan kita pilih sampel warna yang ada di sini. Misalkan ini. Terus kita klik OK. Terus mau aku tebalkan garisnya di sini. Mau kasih 3. Terus kita enter biar dia agak kelihatan. Nah, bisa teman-teman kreasikan sekreatif teman-teman. Sini aku mau bikin garisnya jumlahnya 3. Aku duplikat. Ctrl C, Ctrl C. Terus tinggal kita gerakkan pakai move tool. Seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Terus aku mau gerakkan secara sekaligus. Bisa kita grup. Tadi kan kita sudah belajar caranya grup ya. Tapi bisa juga kalau misalkan kita mau menggabungkan layer
agar dia lebih lebih ringkes untuk digerak-gerakan. Tapi itu teman-teman aturannya sudah final, jadi udah nggak mau diubah-ubah lagi, tapi mau menggabungkan sekaligus gitu, bisa di merge layer. Caranya adalah tekan ke control, terus pilih layer mana yang mau di merge, habis itu klik kanan, terus merge shapes. Nah, dia akan otomatis menjadi satu bagian seperti ini. Jadi kalau digerak-gerakkan, dia akan tergerak semua. Kalau di grup kan dia masih bisa diedit-edit, masih bisa diubah. Kalau sudah di merge atau digabung, dia sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Nah, sudah. Lanjut kita ke tool selanjutnya. Di sini ada hand tool, teman-teman. Hand tool itu fungsinya apa? Hand tool itu fungsinya untuk memindahkan tampilan kanvas. Tampilan kanvas ya, misalkan kita dalam posisi zoom seperti ini, kita mau ngedit yang ada di sebelah pojok kanan bawah. Kita pakai hand tool, terus kita tinggal drag aja. Nah, kita drag aja di sini. Kita misal mau ngedit apa, terus kita mau berpindah ke sana juga bisa, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada zoom tool. Zoom tool. Di sini fungsinya ada untuk ngezoom, tapi zoom itu di sini ada beberapa cara. Bisa teman-teman pakai cara manual. Cara manual adalah lihat di tool option di atas sini. Di sini ada zoom in, ada zoom out. Kalau zoom in ya kita tinggal pindah ke icon zoom in, kita klik di layernya, di kanvasnya, kita klik-klik, nanti dia akan zoom in. Kalau zoom out kita pindah dulu, terus dia zoom out seperti itu. Nah, itu kan tadi kalau cara manual. Cara ringkesnya seperti apa? Cara ringkesnya ada dua. Kalau misalkan teman-teman pakai keyboard, tekan Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl minus untuk zoom out. Nah, ini Ctrl plus, ini Ctrl minus. Terus cara yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman pakai mouse, bisa teman-teman tekan Alt di keyboard teman-teman, Alt, sambil scroll di mouse. Scroll maju, dia zoom in, scroll mundur, dia zoom out. Seperti itu. Nah, sudah. Misalkan desainnya ini sudah fix, sudah final. Nah, kita langkah selanjutnya adalah save. Save-nya caranya gimana? Save-nya kita ke menu bar file. Habis itu save. Kita klik. Nah, di sini misalkan kita mau save namanya ini, terus formatnya. Nah, untuk format penyimpanan itu biasanya kalau di Photoshop itu aku nyimpennya 2 kali. Jadi format PSD atau Photoshop dokumen sama format gambar lain, misalkan dia JPG atau PNG gitu. Nah, fungsinya apa? Kalau PSD atau Photoshop dokumen, fungsinya adalah agar aku bisa mengedit kembali gambar itu kalau seumpama ada revisi misalkan. Jadi aku bisa edit kembali. Ini pengaturannya akan tetap sama kalau misalkan dia dibuka kembali di Photoshop seperti itu. Kita save PSD dulu buat jaga-jaga. Kita save. Nah, ini sudah tersimpan file PSD. Terus kita mau save format gambar yang pada umumnya, pada biasanya. Kita ke file, terus save as. Nah, di sini formatnya tinggal kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya format yang paling umum digunakan untuk menyimpan gambar itu adalah JPEG dan PNG. Nah, bedanya apa dan bagusan yang mana? Kalau JPEG itu dia kompresinya lebih besar. Jadi nanti ketika disimpan, kualitas gambarnya itu akan menurun sedikit gitu. Kalau misalkan dia PNG, itu dia dikompresi juga, cuma dia kompresinya nggak berpengaruh ke gambar. Jadi ketika dia disimpan, dia itu kualitasnya bisa lebih maksimal. Nah, recommended yang mana? Kalau aku merekomendasikan yang PNG, agar kualitasnya bisa maksimal. Lalu kita save. Nah, kalau file simpen format PNG, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada pilihan compression, none, atau smallest. Kalau smallest itu dia dikompresi, tapi secara minimum gitu.
Kalau non ya sama sekali dia tidak dikompres. Biasanya aku yang non supaya gambarnya bisa kualitas gambarnya bisa lebih maksimal. Seperti itu. Kalau sudah ini kita abaikan saja. Kita klik OK. Nah, dia kan otomatis sudah tersimpan. Dia akan otomatis tersimpan di sini. Nah, ini tadi gambarnya sudah tersimpan di file Explorer-nya teman-teman gitu. Nah, sudah deh. Jadi desain kita. Yeay. Sebenarnya belajar desain itu gampang-gampang susah. Cuma teman-teman harus banyak-banyak praktek, banyak-banyak explore, banyak-banyak belajar. Ya, banyak-banyak cari-cari tutorial, banyak-banyak browsing, desain-desain, terus explore tools-tools yang ada di sini, macam-macam. Silakan berkreasi sekreatif kalian, biar skill edit kalian bisa berkembang, seperti itu. Nah, segitu dulu materi untuk kelas desain hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan dan kembangkan sendiri ya. Terus kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, bisa banget langsung hubungin aja media sosial Kapsra lewat DM IG atau official account. Insya Allah akan kita respon sebaik mungkin. Oke, cukup sekian kelas desain pada kesempatan kali ini. Aku Lail dan segenap staf Kementerian Media dan Informasi Kapsra minta maaf kalau misalkan pasti banyak banget kekurangan di sana sini. Dan terakhir, terima kasih banget pada teman-teman yang udah berpartisipasi dan udah mau menyimak kelas desain ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banget, tetap jaga kesehatan teman-teman, stay healthy and stay safe. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di kelas desain berikutnya.